Marc Marquez mengalami hari yang berat di MotoGP Mandalika 2025. Juara dunia baru itu terpaksa turun ke sesi Q1 untuk pertama kalinya musim ini setelah mengalami 2 kali kecelakaan saat latihan bebas. Marquez terjatuh pertama kali di tikungan 10 ketika ban depannya kehilangan grip. Tidak lama kemudian, ia kembali terjatuh cukup keras di tikungan 5. Untungnya, Marquez tidak mengalami cedera dan bisa melanjutkan dengan motor cadangan. Tapi catatan waktunya hanya cukup untuk posisi ke-11. Itu berarti ia gagal lolos langsung ke Q2. Di barisan teratas latihan bebas, Marco Bezzecchi tampil impresif dengan catatan waktu tercepat. Di belakangnya ada Fermin Aldeguer dan Pedro Acosta. Sementara itu, beberapa pebalap lain juga terjatuh, termasuk Alex Marquez, Johan Zarco, Somkiat Chantra, dan Enea Bastianini. Kini Marquez harus berjuang keras di Q1 jika ingin menembus kualifikasi utama. Situasi ini tentu menambah tantangan bagi sang juara dunia yang biasanya selalu lolos otomatis ke Q2. Akibat 2 insiden di latihan, Marquez hanya bisa finish ke-11 dan gagal langsung masuk ke kualifikasi kedua. Ia mengaku setelah crash kedua, strateginya hanya menyelesaikan sesi dengan aman. Menurut Marquez, sebenarnya ia masih berada di jalur aman menuju Q2, tapi beberapa kali bendera kuning mengganggu ritmenya. Ditambah lagi, performa ban sudah menurun sehingga ia tidak bisa memaksa lebih jauh. Yang menarik, Marquez juga menyinggung soal sistem slide control di motor MotoGP. Fitur itu seharusnya membantu mengontrol motor ketika ban belakang mulai selip, tapi di Mandalika sistem itu tidak bekerja karena grip ban terlalu rendah. Meski begitu, Marquez tetap menargetkan hasil realistis. Ia sadar Mandalika bukan sirkuit favoritnya, jadi bisa finish di posisi 5 besar saja sudah dianggap sukses. Untuk itu, ia harus berjuang lebih dulu lewat sesi kualifikasi Q1 bersama rider lain termasuk Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo mengaku menemukan hal aneh saat latihan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Menurutnya, lintasan sebenarnya punya grip yang cukup baik, tapi ban, khususnya bagian belakang terasa, tidak bisa diprediksi. Hal itu membuatnya kesulitan mengendarai motor dengan nyaman. Quartararo menjelaskan bahwa ban yang dipakai sama seperti musim lalu juga dipakai di Thailand dan Austria. Namun kali ini reaksinya berbeda, sehingga beberapa pembalap kesulitan mendapatkan rasa percaya diri. Menariknya, hasil latihan hari Jumat cukup mengejutkan. 3 pembalap Yamaha berhasil langsung lolos ke Q2, sementara 4 dari 6 Ducati, termasuk Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, justru gagal. Quartararo sendiri tidak menyangka bisa ikut tembus ke Q2, meski merasa sensasi di atas motor tidak ideal. Ia pun menilai masalah utama yang membuat hasil latihan berbeda dari biasanya bukan pada motor, tapi pada ban yang terasa sulit ditebak. Marco Bezzecchi masih merasakan dampak dari kecelakaan yang melibatkan Jorge Martin di MotoGP Jepang lalu. Saat itu, Martin melakukan kesalahan di tikungan pertama dan menabrak Bezzecchi. Martin sendiri mengalami patah tulang selangka dan absen di seri Indonesia, sementara Bezzecchi mengalami memar di kaki dan cedera pada punggung. Meski begitu, di sesi latihan bebas MotoGP Indonesia, Bezzecchi justru tampil cepat dan mencatat berkat torehan waktu lap terbaik 1 menit 29,240 detik. Namun ia mengaku punggungnya masih terasa sakit, lebih mengganggu dibandingkan kaki yang sebelumnya ia kira akan bermasalah. Bezzecchi mengatakan suhu lintasan yang sangat panas hingga 55 derajat Celcius serta pengaturan elektronik motor menjadi tantangan besar. Ia dan tim Aprilia terus berusaha menjaga konsistensi performa, meskipun tahu lawan-lawan juga akan semakin kuat. Pedro Acosta tampil kuat di sesi latihan MotoGP Indonesia dengan finish di posisi ketiga. Meski Ducati terlihat kesulitan pada hari pertama, pembalap KTM itu mengingatkan bahwa Ducati tidak bisa diremehkan. Menurut Acosta, saat ini KTM masih sedikit tertinggal dari Ducati dan Aprilia, terutama soal setup motor dan elektronik. Ia mengaku belum sepenuhnya nyaman dengan motornya, tapi cukup senang karena bisa mencatat waktu yang kompetitif. Acosta menegaskan Ducati hanya butuh waktu untuk kembali menunjukkan kekuatan mereka. Ia mengingatkan, musim lalu Ducati juga sering bermasalah di latihan, tapi saat balapan tetap bisa tampil dominan. Di Mandalika, Marc Marquez bahkan sempat terjatuh 2 kali dan harus melewati Q1,
sementara Pecco Bagnaia hanya berada di posisi ke-17. Namun, Acosta yakin Ducati akan bangkit dan tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Joan Mir menilai MotoGP Indonesia di Mandalika sangat menantang karena kombinasi antara aspal lintasan dan ban yang dipakai. Menurutnya, kondisi ini membuat motor sulit dikendalikan dan sering memicu banyak pembalap melakukan kesalahan. Meski begitu, Mir mampu tampil kompetitif dengan finish di posisi ke-6 pada sesi latihan. Sementara itu, banyak pembalap lain kesulitan, termasuk Marc Marquez yang terjatuh 2 kali dan hanya berada di posisi ke-11. Mir mengakui Mandalika bukan sirkuit favoritnya. Namun, justru karena bisa tampil kuat di trek yang sulit, ia merasa hal itu memberi kepercayaan diri besar untuk balapan. Ia memilih fokus menjaga konsistensi ketimbang memaksakan diri mencari catatan waktu tercepat yang berisiko tinggi. Menariknya, Mir juga menyebut bercanda bahwa dirinya sudah terbiasa balapan dengan feeling yang kurang bagus pada motornya. Jadi, saat semua pembalap kesulitan merasakan performa motor, mungkin itu bisa jadi sedikit keuntungannya. Dengan motor yang kini lebih stabil, Mir berharap bisa terus tampil kuat, tidak hanya di Mandalika tetapi juga di balapan berikutnya. Meski sempat kembali membalap di Austria, San Marino, dan Jepang, kondisi fisiknya belum benar-benar pulih. Di Mandalika, Vinales mengaku rasa sakit di bahu kirinya membuat dia kesulitan mengendalikan motor dengan baik. Vinales pun mempertimbangkan untuk mundur dari balapan agar bisa fokus pada pemulihan. Ia mengatakan melanjutkan balapan dengan kondisi seperti ini sangat berat karena rasa sakit membatasi kemampuannya merasakan respons motor. Meski begitu, ia tetap menegaskan akan berdiskusi dengan tim sebelum mengambil keputusan final apakah terus balapan atau istirahat penuh hingga kondisinya kembali fit. Tim VR46 akhirnya mengonfirmasi bahwa Francesco Bagnaia sempat mencoba MotoGP 24 milik Franco Morbidelli dalam tes resmi MotoGP di Misano. Hal ini diungkapkan langsung oleh bos tim, Alessio Salucci, setelah sebelumnya banyak muncul rumor. Menurut Uccio, Ducati memang meminta bantuan VR46 dan karena mereka satu keluarga, akhirnya Bagnaia diberi kesempatan menjajal MotoGP 24. Setelah tes selesai, motor itu dikembalikan lagi ke garasi tim VR46. Hasil tes tersebut ternyata cukup penting. Bagnaia menemukan kembali rasa percaya diri dan mampu meningkatkan performanya. Bahkan setelah Misano, ia langsung tampil kuat di Jepang dan berhasil menang 2 kali dari posisi pole. Meski begitu, dalam wawancara sebelumnya, Bagnaia sendiri tidak secara gamblang membenarkan detailnya. Ia hanya mengatakan bahwa di tes Misano mereka mencoba beberapa hal yang membuatnya kembali nyaman di atas motor. Konfirmasi ini membuat publik bertanya-tanya sejauh mana Ducati akan terus berbagi teknologi antar tim di tengah persaingan ketat MotoGP. KTM resmi memperkenalkan mesin baru 850cc yang akan dipakai MotoGP mulai tahun 2027. Mesin ini menggantikan mesin 1000cc yang digunakan sekarang. Aturan baru 2027 bukan hanya soal kapasitas mesin. Semua motor wajib memakai bahan bakar non-fosil, perangkat ride height akan dilarang, dan desain aerodinamika dibuat lebih sederhana supaya balapan lebih seru. KTM sudah melakukan uji coba awal dengan menyalakan mesin ini untuk pertama kalinya. Mereka menyebut mesin baru ini lahir dari pengalaman panjang dan bisa jadi acuan di era baru MotoGP. Meski begitu, ada kekhawatiran dari sebagian pihak karena biaya pengembangan mesin baru ini dianggap sangat mahal.